Ciri khas dari kue awuk ya, dia tuh fluffy, gurih, dicampur sama manis. Karena kan tadi kita masukin kelapa parutnya juga cukup banyak. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kue awuk ya, jajanan pasar yang berbahan dasar tepung beras dan juga kelapa parut dan gula merah ya. Dan pastinya kita tidak perlu cetakan khusus, dan aku juga hanya akan masak menggunakan kompor portable dan juga bright gas can. Dan video kali ini juga masih dalam rangka untuk recreate menu dari pemenang challenge bright gas, Ibu Esther L. Sembiring, yang beliau masaknya ini ombus-ombus tapanuli ya. Jadi sejujurnya aku nggak pernah makan ombus-ombus tapanuli, tapi setelah aku lihat resepnya dan juga bentukannya tuh ini emang sedikit mirip sama kue awuk ya. Jadi makanya hari ini aku bikinnya kue awuk aja, tapi nanti kita akan bikinnya dua style ya, yang dibungkus dengan daun pisang supaya mirip ombus-ombus tapanuli, satu lagi yang tidak dibungkus daun pisang. Oke, pertama untuk pemilihan tepung, di sini tepungnya aku pakai tepung yang siap pakai ya. Kalau kalian mau bikin tepung dari beras asli juga itu nggak masalah, tapi pastinya supaya lebih praktis ini kita pakai tepung beras yang sudah siap pakai. Dan supaya teksturnya ini makin kenyal juga, di sini aku mau tambahin tepung beras ketan, tapi ini opsional. Jadi kalau kalian nggak ada tepung beras ketan atau nggak mau pakai, tinggal digabung aja semuanya menjadi tepung beras. Lalu pastinya kita akan perlu kelapa parut yang masih segar, yang fresh, baru diparut biar nanti warnanya putih cantik. Gula merah yang sudah disisir, daun pandan, lalu supaya makin gurih, di sini aku akan tambahin garam, vanili bubuk, dan juga air ya. Air ini nanti untuk melarutkan garam dan untuk menambah kelembaban dari si tepungnya. Oke, yang pertama kita akan lakukan, ini tepung berasnya kita akan kukus ya. Jadi kita akan siapkan kukusan. Di sini aku menggunakan bright gas can. Lalu tepung berasnya ini kita akan pindahkan ke loyang atau ke wadah yang anti panas, dan kita akan kasih daun pandan untuk menambah aroma. Nah, kita akan kukus kurang lebih 20-25 menit. Nah, jadi kenapa ini harus dikukus dulu? Karena kan pada dasarnya kue awuk ini tuh kita bukan bikin adonan kayak misalnya bubur sumsum yang tepung berasnya dimasak dulu dan lain-lain. Nah, makanya si tepung berasnya ini dia harus dimatengin dulu dan juga dia dikasih sedikit kelembapan tambahan ya, supaya nanti waktu dikukus tuh dia bisa matang dengan baik ya. Nah, setelah dikukus ini kita biarin dingin ya. Kalian bisa lihat juga tepungnya dia udah sedikit basah dan juga ada gumpalan-gumpalan, ini nggak masalah sama sekali. Dan kalau udah dingin ini kita akan aduk dengan tepung ketan. Ini memang nggak terlalu tradisional, tapi kalau kalian mau coba juga ini bikin teksturnya dia jadi ada kenyalnya juga. Aku sih lebih suka. Kelapa parut juga kita masukin, lalu ini kita akan aduk. Lalu di mangkok terpisah ini kita akan campur air, garam, dan juga vanili bubuk. Diaduk rata. Oke, sekarang kita masukkan larutan garamnya ini secara perlahan ke dalam tepungnya ya. Dan perlu di note, kalau adonan awuk itu dia bukan menyatu ya, melainkan dia emang terpisah-pisah. Jadinya nanti ketika udah mateng dia juga nggak akan jadi padat dan juga keras. Jadinya lebih fluffy gitu. Tapi kalau nggak ditambah air juga biasanya terlalu kering. Apalagi kalau misalnya biasa awuk yang asli itu kan kukusannya tuh dia bolong-bolong. Jadi pastinya steamnya itu bisa merata semuanya ya sampai tengah. Tapi kalau kita once mau dibungkus sama daun, nah itu udah pasti kita perlu tambahin sedikit air kayak gini supaya nanti bisa matangnya juga merata. Kebayangkan kalau misalnya tepung kurang air, nanti udah dikukus lama juga dia tetap konsistensinya jadi kayak tepung, bukan jadi kayak kue. Nah, ini kalau udah, tadi kan ada gumpalan, ini udah kecil-kecil gini, ini udah siap untuk dipakai. Yang pertama ini kita akan gunakan cetakannya pakai mangkok aja. Mangkoknya jangan terlalu gede ya, jadi kita ibaratnya ini buat satu porsi cemilan gitu ya. Kalau kebanyakan juga kan terlalu kenyang. Dan aku juga udah siapin alas daun untuk kukusannya. Ini kurang lebih gede dari mangkoknya tadi. Lalu kita akan masukkan adonan tepung berasnya kurang lebih 3/4 penuh, dan kita akan beri lubang di tengahnya ya. Dan pastikan ini tuh kita jangan terlalu tekan-tekan ya, jadi lembut aja ya, pegangannya tuh lembut aja. Kita isi gula dan kita akan tutup lagi sama adonan tepungnya. Ini juga sama, kita padetin tapi jangan terlalu padat. Lalu kita akan taruh di atas daun pisang.
Nah ini kalau misalnya kalian nggak mau lepasin dari cetakan, jadi mau kukusnya di dalam cetakan juga itu tetap sama aja ya, bisa ya. Dan kalau udah gini, ini siap dikukus. Kita akan panaskan kukusannya. Dan di dalam air buat mengukusnya ini, aku akan tambahkan daun pandan supaya ini nambah aroma. Kukusnya ini selama kurang lebih 10 menit aja cukup. Karena kan ini kita tidak bungkus ataupun kita nggak masukin dalam cetakan, jadi pastinya dia akan lebih cepat matang. Selain untuk bikin jajanan atau snack seperti ini, aku selalu siap kompor portable dan juga bright gas can di rumah ya. Contohnya untuk masak-masakan yang langsung kita sajikan di meja makan bersama keluarga ya, atau buat outdoor cooking, indoor cooking, itu pastinya masaknya jadi praktis banget. Dan buat kalian yang mau beli bright gas can, bisa dibeli di berbagai outlet resmi Pertamina maupun Indomaret atau Bright Store ya, jadi emang mudah ditemukan juga. Untuk yang bentuk satu lagi yang dibungkus menggunakan daun pisang, di sini kita akan sobek-sobek daun pisang kurang lebih 12 sampai 15 cm tergantung mau sebesar apa ya. Terus kita akan bikin kerucut seperti ini. Lalu sama masukin adonannya secara bergantian sama gula merahnya ya. Ini aku mau bikinnya yang berlapis, tapi kalau kalian mau kayak tadi dibolongin tengahnya terus diisi gula baru tutup lagi juga itu bisa ya. Lalu bagian atasnya ini kita akan tutup dengan cara dilipat ya, dari depan, kanan, kiri, dan juga terakhir ini kita tinggal tutup. Dan aku mau sematkan pakai tusuk gigi. Cuman kalau misalnya kalian mau dibiarin gitu aja, yang penting nanti diganjel ya supaya nggak lepas lagi, itu juga nggak masalah, nggak usah pakai tusuk gigi. Untuk yang dibungkus daun pisang ini mungkin perlu waktu yang lebih lama karena dia tidak terekspos langsung dengan steam atau uapnya. Jadi kita perlu waktu sekitar 15-17 menit. Nah ini untuk awuk yang dicetaknya sudah matang. Paling maksimal rasanya ini pastinya disajikan dalam keadaan hangat. Tapi kalau kalian mau simpan, jangan lupa untuk simpan di tempat yang tertutup agar awuknya ini tidak kering. Ciri khas dari kue awuk ya, dia tuh fluffy, gurih, dicampur sama manis. Karena kan tadi kita masukin kelapa parutnya juga cukup banyak. Dan juga si tepung beras ketannya yang kita campur ini juga ngebantu si teksturnya dia jadi lebih ada kenyalnya. Cuman balik lagi kalau kalian lagi nggak ada, itu bisa diganti aja sama tepung beras juga, itu bakalan tetap fluffy ya. Nah walaupun kita menggunakan adonan sama, ini juga ada perbedaan ya antara tekstur yang dibungkus dan juga yang tanpa ditutup apa-apa. Pastinya kalau yang langsung diekspos gitu dia lebih fluffy, jadi kayak lebih berongga gitu. Sedangkan kalau yang dikukus, ini dia tetap lembut tapi teksturnya itu lebih mirip sama kue ya, dia lebih menyatu. Jadi itu bisa juga disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oke kalau gitu, thank you for watching dan juga special thanks buat teman-teman semua yang sudah setia dan juga antusias mengikuti Challenge in the Kitchen bersama Bright Gas ya. Totalnya ini udah ada 10 episode, nggak kerasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya pastinya ya. Dan juga jangan lupa untuk nyetok Bright Gas di rumah kalian. Dan buat yang recook juga jangan lupa tag ke Devina Hermawan @devismentri di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.